Halo, di sini kita akan membahas tentang interaksi obat. Jadi, interaksi obat itu ada 3 macam, yaitu interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik, interaksi farmakodinamik. Yang pertama adalah interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik itu adalah interaksi obat lainnya sebelum obat itu digunakan oleh seseorang. Sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh. Contoh kasusnya, misalnya ada obat A dan obat B. Kedua obat ini injeksi, ingin diberikan bersamaan. Nah, ketika dicampur, obat A dan obat B terbentuk endapan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada interaksi farmasetik antara obat A dan obat B. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kedua obat tersebut tidak boleh dicampur. Karena tadi obatnya injeksi, maka harus diberikan darah IV line berbeda. Dan sebelum diadministrasikan ke dalam IV line-nya, maka IV line-nya itu harus dibilas dahulu untuk memastikan tidak ada obat A atau obat B yang tertinggal, sehingga nanti kalau ketemu maka tidak terbentuk endapan. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik itu kan proses obat. Itu masih masuk ke dalam tubuh terjadi ADME. Interaksi farmakokinetik itu bisa terjadi setiap tahap. Ini bisa di tahap A, bisa di tahap D, bisa di tahap M, bisa juga di tahap E. Apabila terjadi di tahap A, adsorpsi, misalnya seseorang menggunakan antasida. Setelah menggunakan antasida, dia menggunakan obat seperti yang kita ketahui, antasida itu akan memengaruhi semua obat karena dia akan melapisi dinding lambung ya. Maka dari itu obat B tidak bisa bekerja karena terhalang absorpsi oleh antasida tadi. Apabila terjadi proses farmakokinetik di tahap absorpsi, maka solusinya adalah diberikan jeda. Biasanya pengosongan lambung sekitar 3-4 jam. Namun apabila interaksi farmakokinetiknya terjadi di tahap D, M, atau E, maka interaksi itu tidak dapat dicegah. Karena kita juga tidak bisa mengontrol proses yang ada di dalam tubuh itu. Karena itu berkaitan dengan organ. Jadi kita tidak bisa mencegah. Solusinya adalah kita hanya bisa memonitoring efek dari obat itu tadi. Yang ketiga ada interaksi farmakodinamik. Jadi interaksi ini berkaitan dengan efek obat dalam tubuh, biasanya terkait dengan penghambatan inhibisi dari enzim metabolisme di hepar. Interaksi ini juga nggak bisa dicegah. Jadi apa yang bisa dilakukan ya hanya memonitoring efek dari obat tersebut. Contoh farmakodinamik yang biasa kita dengar adalah sinergisme obat. Jadi, apabila obat A dan obat B digunakan, maka efeknya akan sinergis. Nah, itu salah satu contoh infeksi farmakodinamik. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.